Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat bertemu lagi dengan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang Bapak akan sampaikan dan ilmu yang telah Bapak sampaikan mudah-mudahan jadikan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Siswa-siswi kelas 12 yang Bapak banggakan, pada pembahasan pada hari ini meneruskan tema-tema yang minggu kemarin, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Yang Bapak sudah sampaikan kepada kalian yaitu makna iman kepada hari akhir, periode hari akhir, hakikat beriman kepada hari akhir. Itu yang sudah disampaikan 2 pertemuan dengan Bapak. Sekarang mungkin pertemuan yang ketiga. Insya Allah pertemuan ini pertemuan yang terakhir masa bab iman, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Yang Bapak akan sampaikan pada hari ini yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Siswa-siswi yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, hikmah beriman kepada hari akhir, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lahir di dunia mempunyai hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka, tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Nah, di antara hikmah iman kepada hari akhir, yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Nomor 2, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Itulah di antara hikmah beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, siswa-siswi yang Bapak banggakan, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Nah, makna kemenangan dan sukses dunia dan akhirat adalah kita perlu menelusuri motif diri kita yang paling dalam. Hal-hal apakah yang mampu menggerakkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang sangat besar, serta kemenangan apakah kita yang
diharapkan. Sukses itu ada yang bersifat jangka panjang dan ada yang bersifat jangka pendek. Sukses yang jangka panjang adalah kesuksesan negara akhirat. Ulangi. Sukses yang jangka panjang adalah kesuksesan negeri akhirat. Adapun sukses jangka pendek adalah kesuksesan hidup di dunia. Keyakinan akan adanya hari akhir membawa konsekuensi dalam kehidupan di dunia bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan yang panjang. Siapapun orangnya pada akhirnya akan meninggal dunia. Sungguh setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, sukses yang bersifat jangka panjang adalah kesuksesan negeri akhirat. Kesuksesan inilah yang harus diraih dengan jalan melakukan kebiasaan efektif, dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupan di dunia. Khususnya banyak melakukan amal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Keimanan kepada hari akhir juga memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Mengapa? Karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah. Sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Selalu berusaha melakukan amal soleh, bersifat jujur, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Al-Quran, surah yang ke-98 ayat 7 dan 8 menjelaskan, sungguh orang-orang yang beriman sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, jika kalian cermati ayat yang Bapak barusan bacakan, jelas nyata bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan predikat makhluk yang baik dan berkualitas bagi mereka yang beriman akan hari akhir. Selain itu, melaksanakan kegiatan atau bekerja selama hidupnya dengan penuh tanggung jawab, adil,
dan jujur. Dengan demikian, perbuatan baiknya selama di dunia akan dibalas di akhirat dengan surga Adan. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, dengan beriman kepada hari akhir akan mendorong seseorang untuk melakukan kebiasaan diri dengan akhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan dengan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial. Ibadah sosial yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama dan akan termotivasi untuk selalu berperilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, bagaimana Pak menerapkan perilaku mulia? Nah, meneruskan keyakinan akan adanya hari akhir dapat mengantarkan semua manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupannya. Khususnya banyak melakukan amal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Dari pembahasan yang Bapak sudah dijelaskan tadi, perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhirat, kepada hari akhir ada sebagai berikut. Ya, pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia ini, selama dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah. Seperti apa? Mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lainnya. Seterusnya, yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan melakukan ibadah seperti apa? Salat, maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi mereka, bagi sesama. Yang keenam, termotivasi selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Itulah siswa-siswi menerapkan perilaku mulia. Untuk selanjutnya, siswa-siswi yang Bapak banggakan, dengan kesimpulan pembahasan yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini tentang percaya percaya kepada hari akhir, percaya pada hari kiamat, yang dengan tema yang telah Bapak sampaikan, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, yang sudah tadi bahas, makna iman kepada hari akhir, periode hari akhir, hakikat iman kepada hari akhir, hikmah iman kepada hari akhir, dan menerapkan perilaku mulia. Insya Allah, kalau kita betul-betul apa yang Bapak telah sampaikan,
kita banyak membacanya akan menimbulkan kita menjadi anak yang terbaik. Kesimpulan dari ayat dari pembahasan ini, pertama, hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta. Semua manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Itu yang satu. Yang kedua, iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal abadi di akhirat kelak. Yang ketiga, setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala berakhir, maka mulailah semua menjalankan tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yang sudah Bapak sampaikan: Yaumul Ba'as, Yaumul Hasr, buku catatan, Yaumul Hisab, Mizan, Sirat, Yaumul Jaza, balasan amal baik surga dan balasan amal buruk neraka. Nomor 4, beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. Yang keempat, yang kelima, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesama ini, kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. Itulah diantaranya hikmah dan kesimpulan pada pembahasan ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solihah, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan mudah-mudahan umur kita, kesempatan kita, kesehatan kita dapat bertemu lagi di minggu yang akan datang untuk membahas pada yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesungguhannya dan kalian telah memperhatikan, menyimak dari perkataan Bapak ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.